Mari kita berdoa untuk kita menyambut firman Tuhan hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap taburan firman-Mu Bapa hari ini bisa nyampe ke dalam hati kami secara spesifik apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan sederhana supaya kami bisa aplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan bekerja atas setiap kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Terima kasih teman-teman semua. Baik saudara, judul saya hari ini adalah Where is your focus? Kemana arah fokus kita? Tadi juga disampaikan sama kesaksiannya Kak Arman dan keluarga ya. Tadi ada satu statement dikatakan ketika fokusnya bergeser, sudah mulai gak hanya memikirkan struggle-nya atau kondisi yang mungkin lagi mereka hadapi sulit, mereka jadi bisa sedikit melupakannya, betul? Tetapi mereka jadi lebih fokus dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di dalam hari-hari ini kita percaya saat-saat ini bukan hal yang mudah. Mungkin dunia ini banyak tekanan, saudara. Ya, kita tahu ada harga-harga yang mulai naik lagi. Ya, dan kondisi perang juga masih terus ada ya, berita-berita yang kita dengar, kita lihat itu justru malah menggetarkan hati kita, betul? Jadi sebagai orang percaya, ya, kita dipanggil untuk memilih fokus kita, ya, berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Cisusi sudah mendahului untuk berkata amin. Saya percaya kita semua antusias. Amin. Saudara, apa yang paling banyak memenuhi pikiran kita saat ini? Itu yang menjadi fokus kita. Apakah harga yang terus kita pikirkan, situasi global yang semakin tidak menentu, atau mungkin rencana-rencana kita baik di dalam pekerjaan, pernikahan, itu serasa tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tekanan mulai menggeser fokus kita. Yang tadinya berani, kita jadi lebih takut. Lebih takut daripada percaya. Lebih khawatir daripada berharap sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Tadi kita nyanyikan lagu Aku Berserah. Apakah kita benar-benar berserah? Apakah pikiran kita dipenuhi dengan tadi tantangan-tantangan tadi? Kita jadi lebih fokus daripada masalahnya dibanding kepada Tuhan. Nah saudara, kita tidak selalu bisa mengontrol, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Kondisi pekerjaan kita atau global secara universal. Tetapi percayalah bahwa kita selalu bisa menentukan kemana fokus kita diarahkan. Amin. Jadi apa yang dimaksud dengan fokus, saudara? Fokus apa itu adalah apa yang kita pilih untuk kita lihat. Kita pilih apa yang mau kita lihat oleh mata, baik itu mata jasmani kita ataupun mata rohani kita. Apa yang mau kita pikirkan dan apa yang mau kita prioritaskan. Jadi mungkin masalahnya kita bukan gak punya fokus. Kita semua masing-masing punya fokus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah fokus kita pada hal yang salah atau yang benar? Seperti contohnya kamera, saudara. Hal yang simple ya, kamera. Nih fotografer kita yang lagi memfokuskan
untuk mengambil gambar saya, dia akan fokuskan titiknya kepada saya. Sehingga mungkin di sekitarnya akan blur. Dia mengambil fokus. Jadi perlu untuk mana yang mau difokuskan. Mungkin objeknya bisa sama tetapi yang berubah fokusnya. Mana objek yang mau difokuskan. Sama seperti hidup kita juga. Masalahnya bukan situasi tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Contoh yang lain. Mungkin kita sedang mengendarai kendaraan. Mobil biasanya ya. Saya sering lihat kalau misalnya udah nyetir di belakang atau di depan saya ada mobil yang mulai lambat jalannya, padahal kalau saya lihat kok di depannya kosong, betul? Begitu saya mulai menyalip, oh ternyata lagi balas chat. Dia nggak fokus, saudara. Ada distraction. Kalau misalnya kita bayangkan mobil itu terus seperti itu, mungkin bisa mulai bergeser sedikit-sedikit, malah terjadi apa? Kecelakaan. Arah yang salah ya, tergantung daripada apa? Mata. Fokusnya beralih. Jadi kenapa fokus ini matters? Kenapa penting sekali kita punya fokus yang benar? Saya percaya setiap kita sering kali dengar fokus. Ya, tapi hari ini kita mau sama-sama kembali belajar untuk kembali menentukan arah kita, memperbaiki fokus kita kepada arah yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa penting? Karena fokus menentukan arah. Kita mau arah kita benar. Kita mau tujuan kita benar. Tujuan di dalam Tuhan. Kalau fokus kita salah, saudara, maka kita bisa berada di jalan yang terlihat benar, tetapi berakhir di tempat yang salah. Kita nggak mau ada di tempat yang salah. Kita mau sampai, kita mau tiba di tujuan kita yang benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi fokus kita harus benar. Kita harus perbaiki fokus kita seperti apa yang Tuhan mau. Dan pertanyaannya hari ini, bagaimana kita bisa stay focus? Bagaimana kita bisa terus berada di dalam fokus yang benar? Nah, kita akan belajar dari yang namanya Paulus. Ya, dan kita akan baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya, saya akan bacakan ya. 3 ayat ini. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita percaya bahwa kehidupan kita ini bukan hanya tok di dunia saja, saudara-saudara. Tetapi ada hal yang kekal, yang mungkin saat ini tidak kelihatan. Nah, kita akan belajar dari bagaimana Paulus memberikan pernyataan lewat ayat-ayat ini. Ya, dan kita melihat apa yang bisa kita ambil. Paulus mengajarkan fokus, saudara-saudara. Ya. Dan dikatakan di situ di ayat pertama, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, seringkali kita waktu mengalami kondisi-kondisi yang di luar kita menjadi tawar hati, saudara. Mungkin kita punya kekecewaan, hidup kita merasa capek dengan semua masalah, dengan semua tekanan. Hati kita, kehidupan kita punya potensi yang besar untuk kita menjadi tawar. Ya, dikatakan tawar hati ini atau dalam bahasanya ekakeo, itu to lose heart, to become weary, capek, lelah, drain, burn out. Karena apa? Karena mungkin kita perlu geser fokus kita. Kita mungkin terlalu banyak melihat masalah, terlalu dikhawatirkan dengan banyak tekanan dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar dari 3 ayat ini. Yang pertama adalah ayat 16. Dan ayat 16 ini saya akan nyatakan dengan kalimat fokus pada hati. Katakan bersama saya, fokus pada hati. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, kita tidak perlu pura-pura saudara bahwa kita punya tubuh yang mungkin akan semakin merosot seiring berjalannya dengan waktu, betul? Kita tidak bisa pungkiri bahwa tubuh kita akan semakin melemah. Mau kita nge-gym sehari 24 jam misalnya ya, makan makanan sehat, that's good. Kita harus punya balance of life ya. Tetapi karena kita punya manusia lahiriah, lambat laun juga akan merosot. Betul? Tetapi di sini dikatakan manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Luar biasa kata tetapi ini ya, di situ dikatakan kata tetapi. Artinya Paulus memberikan ada dua realita yang berjalan bersamaan. Walaupun tubuh kita atau lahiriah kita merosot, tetapi Tuhan mengerjakan bahwa hati kita, batiniah kita itu dibaharui. Ya. Kata diperbarui ini dalam bahasa aslinya sekali lagi adalah anakainotai. Artinya to renew, to make new again, to renovate. Kalau rumah udah mulai catnya udah mulai rusak gitu ya, kita renovasi lagi supaya lebih fresh lagi, dibuat baru lagi. Nah sama dengan hati kita atau batiniah kita, kehidupan kita. Kita tidak melakukannya sendiri saudara. Sebagai orang percaya dikatakan di situ batiniah kita, kehidupan di dalam kita diperbaharui. Itu adalah pasif saudara, kata pasif artinya Tuhan yang bekerja dengan luar biasa mengerjakan itu buat kita ya. Jadi kita tidak melakukannya sendiri. Nah dunia luar ya, di luar kita atau lahiriah kita ya, kita bisa melihat tubuh kita artinya juga bicara soal kondisi luar. Mungkin sedang berusaha menghancurkan kita. Sama seperti kepada tubuh. Ya, tetapi dunia hati kita, hati di dalam kita tidak harus demikian saudara. Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam diri kita yang tidak dapat disentuh bahkan oleh kondisi kita sendiri. Tuhan yang akan memperbaharui. Ketika kita fokus sama hati kita, fokus sama batiniah kita, apa yang di dalam, maka Tuhan juga akan mengerjakannya. Untuk setiap hati kita juga terus diperbaharui, bahkan sampai kita finish. Semakin sempurna dalam Kristus. Kita lihat Daud. Daud pribadi yang luar biasa menjaga hatinya saudara. Dan hatinya benar-benar dibarui terus dari sehari ke sehari. Tuhan bekerja atas kehidupan Daud. Kita lihat kisah di Ziklag ya. Kita sering mendengarkan. Saya akan bacakan di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Begitu Daud menguatkan hatinya, kepercayaannya, saya percaya Tuhan juga memberikan kekuatan. Kondisi yang dialami Daud saat itu, waktu di Ziklag tadi, itu bukan hal yang mudah saudara. Ya, melihat kotanya terbakar, saudara bahkan keluarganya diambil oleh bangsa Amalek. Bahkan teman-teman pasukannya sendiri mau melempari dia dengan batu. Dia mau lari sama siapa saudara? Dia mau mengadu sama siapa? Gak ada lagi yang bisa diandalkan. Bisa dikatakan seperti itu. Tetapi apa yang Daud lakukan? Menguatkan kepercayaannya. Saudara mungkin kondisi saudara bisa sama seperti apa yang Daud alami. Mau mengadu sama siapa? Tekanan di pekerjaan, mungkin difitnah, mungkin ditekan, mungkin kalau yang sekolah dibully, atau bahkan pasangan sendiri menyakiti kita. Ada perselisihan, ada pertengkaran. Dan kita gak tahu harus kemana. Tetapi jagalah hati kita. Perkuat kepercayaan kita di dalam Tuhan.
Karena Tuhan yang akan bekerja untuk membuat hati kita kembali baru. Mungkin kondisi sekitar punya banyak kesempatan sekali lagi ya menghancurkan kita. Tapi saat kita fokus ya menguatkan hati kita, fokus menjaga hati kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi hal-hal yang di luar. Bukan melawan. Saya katakan bukan melawan. Mungkin kita tidak perlu melawan. Mungkin ada orang yang fitnah kita, kita tidak perlu membalasnya. Betul? Tetapi ketika kita menjaga hati kita, ya, kita akan menjadi pribadi yang stronger. Ya. Dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Dengan otomatis akan terpancar kehidupan. Sama seperti apa yang Daud lakukan. Dia tidak melawan balik teman-temannya. Nggak marah balik sama teman-temannya. Gimana sih? Gua aja ini juga mengalami hal yang sama. Kenapa kalian tidak mensupport saya? Betul? Tetapi ketika Daud menjaga hatinya, dia semakin kuat. Bahkan dia bisa merespon dengan baik. Ya. Kita mungkin nggak bisa mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu pun. Tetapi percaya ketika jaga hati, Tuhan yang akan kasih hikmat. Tuhan yang akan kasih kekuatan. Dalam kondisi apapun. Dan kita merindukan perubahan. Dan perubahan terjadi bukan dengan mengubah dunia, saudara. Ya mungkin kondisi kita sulit. Ya, kita punya masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bisnis kita. Dan kita mau perubahan. Dan kita bukan merubah ya dunia di sekitar kita, sekedar merubahnya. Tetapi ketika kita mengarahkan ulang fokus kepada hati kita, ya, sama seperti tadi kesaksian. Bukan kepada kondisi di luarnya. Apa yang mau kita rubah dulu, ya. Kalau kita mau berobsesi untuk mengubah segala keadaan, mengendalikan segala kondisi yang kita alami, mungkin kita akan semakin tawar hati. Tetapi ketika kita fokus sama hati kita, ya, mengarahkan sama hati kita, maka kita sendiri berubah terlebih dahulu untuk menghadapi kondisi di luar. Amin. Dan ini akan masuk melanjutkan kita kepada poin yang kedua, fokus pada respon, saudara. Ayat ke-17 dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Saya percaya Paulus katakan ini bukan dalam kondisi yang mudah, ya. Tetapi dia katakan ini justru di dalam penjara, saudara, di dalam penganiayaan, di dalam kondisi yang mungkin dia hampir mati berkali-kali. Tetapi dia bisa berani tulis kata-kata ini, ya. Ini bukan tentang penderitaan yang selamanya, saudara. Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang dialami dan yang kita alami itu adalah sifatnya sementara atau musiman, ya. Tetapi hal itu mengerjakan justru kemuliaan kekal. Kata mengerjakan, kata dalam bahasa aslinya adalah katergazetai atau to work out, to accomplish, to produce, ya. Jadi secara aktif memproduksi. Saudara, setiap penderitaan, setiap pergumulan saudara yang sekarang mungkin saudara hadapi, percayalah bahwa hal itu memproduksi secara aktif apa yang Tuhan mau, tujuan Tuhan, bahkan kemuliaan kekal. Penderitaan mungkin ada, tetapi percayalah bahwa itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahkan lewat penderitaan, lewat pergumulan saudara, lewat tantangan saudara. Ya. Jadi penderitaan ternyata adalah bahan baku yang bisa dipakai Tuhan untuk memproduksi kemuliaan, kemenangan bagi kita, kebahagiaan, sukacita. Dikatakan di situ jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kemuliaan kekal ini melebihi segala-galanya, saudara.
jauh lebih besar daripada penderitaan yang sekarang. Saya percaya kata jauh di sini kalau Paulus ngomong bukan cuma jauh lebih besar, tapi dia katakan jauh. Bisa bareng sama saya? Boleh ya? Pakai tangan kanan ya, boleh ya? 1, 2, 3. Jauh lebih besar. Artinya gak ada apa-apanya penderitaan yang kita alami sekarang ini, saudara. Betul? Kalau kita fokusnya sama apa? Respon yang benar. Kalau kita mengerti, oke, Tuhan mau pakai apa yang saya alami, kesusahan yang saya alami ini untuk maksud yang baik yang Tuhan mau buat saya. Mungkin karakter kita jadi lebih baik. Mungkin pernikahan kita jadi lebih kuat. Betul? Bisnis kita jadi lebih tangguh. Ya, mungkin sekarang harga-harga aduh kecekik dengan bahan baku misalnya ya. Tetapi kita punya fokus yang benar. Respon yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana menghadapi semua ini. Tanya sama Tuhan, minta hikmat. Dan ketika punya respon yang baik, maka Tuhan akan mengerjakan itu bagi kemuliaan yang lebih besar buat kita. Saudara menjadi lebih berdampak dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam apapun yang kita lakukan. Amin. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dapat dibandingkan, saudara. Amin. Nah, lihat kita lihat Daud. Daud juga sama. Ada episode di mana dia dikejar sama Saul, betul? Gak cuma sekali dua kali, sering berkali-kali kita baca di Samuel ini ya. Dan kita tahu bahwa dia punya kesempatan untuk apa? Balas dendam, bahkan membunuh Saul. Ya, waktu di gua ya, di salah satu gua lagi Saulnya lagi lengah, tetapi Daud mengurungkan niat itu. Mungkin teman-temannya, udah hajar aja bos, sikat aja bos. Udah kamu punya berhak untuk melakukannya, betul? Tetapi Daud saat itu punya fokus pada respon yang benar. No. Dia adalah orang yang diurapi. Saya respect sama dia. Dan bahkan berkali-kali saudara, Daud punya kesempatan yang seperti itu. Secara logika itu adalah kesempatan emas. Saudara, mungkin kita dalam pekerjaan juga sama. Ya, mungkin kita sebagai atasan. Udah sikat aja, itu anak buah kamu gak perform. Atau misalnya, udah kamu lakukan yang gak benar. Ya, kita punya banyak kesempatan untuk bisa menghindari penderitaan. Untuk bisa menghindari struggle dengan cara kita sendiri. Untuk bisa memenangkan masalah ya. Tetapi responnya mungkin salah. Dan kita harus ada di dalam respon yang benar. Jadi Daud fokusnya bukan pada kesempatan dan penderitaan. Dia fokusnya kepada respon yang benar dan kehendak Tuhan. Bahkan mungkin bisa berkali-kali. Jadi kita perlu ubah cara pandang kita. Dari why me, kenapa saya Tuhan? Mungkin Daud berkata, aduh kenapa saya tadi dikejar terus sama Saul? Ya, saya salah apa? Tekanannya begitu banyak. Ya. Why? Tetapi ketika Daud tidak salah dalam berespon, dia berpikir, oke Tuhan, saya percaya ini akan membentuk saya. Daud mungkin gak berpikir bahwa dia akan benar-benar jadi raja pada akhirnya. Tetapi dia melakukan musim demi musim di dalam kehidupannya dengan respon yang benar. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Enggak cuma satu, saudara. Ya. Ayat berikutnya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mungkin sama seperti Daud. Dia mengalami tantangan yang
mengancam nyawanya, itu enggak cuma sekali, ya, berbagai-bagai. Tetapi dia tahu bahwa itu menghasilkan ketekunan dari waktu ke waktu, dari mungkin remaja menginjak usia dewasa, seterusnya. Dia semakin tekun dan akhirnya ketekunan itu memperoleh buah yang matang bagi Daud. Sama seperti kita. Mungkin kita ada di musim yang mungkin sekarang tidak mudah, tetapi akan ada musim-musim di mana buah itu akan semakin matang. Apa yang kita lakukan dalam respon yang benar, fokus yang kita benar-benar geser kepada respon yang benar akan menghasilkan buah yang matang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi dan penderitaan yang kita alami. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih penderitaan yang ini saya mau, penderitaan yang itu saya nggak mau, nggak bisa. Ya, jadi kondisi juga sama ya yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa pilih. Ya. Bisa terjadi bahkan sepulang saudara dari tempat ini mungkin saudara mengalami apa gitu ya. Tetapi kita selalu bisa memilih respon kita di dalam kebenaran. Amin. Jadi fokuskan pandangan kita untuk kita bisa merespon dengan benar. Yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Jadi kita perlu fokus pada Tuhan. Fokus kepada rancangan Tuhan. Hatinya Tuhan. Jadi waktu kita katakan tidak memperhatikan yang kelihatan, ini adalah sebuah keputusan, saudara. Bukan sesuatu yang otomatis, tetapi benar-benar kita yang pilih untuk kita memperhatikan. Kata memperhatikan atau skopeo artinya adalah to look at, regard, consider, atau take it. Nah dari sini kata skopeo ini kita bisa ambil muncul kata scope atau teleskop. Ya kita tahu alatnya ada teleskop ya. Jadi memang benar-benar fokus, terpusat. Ya. Kalau kita mau memperhatikan sesuatu itu mengunci pandangan kita. Kalau teleskop itu kan nggak bisa melihat banyak banyak hal gitu ya. Benar-benar fokus. Jadi kita perlu memperhatikan, arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang sepertinya tidak kelihatan oleh mata jasmani kita ya. Tetapi kita perlu arahkan pandangan kita on Jesus. Fix our eyes on Jesus. Memperhatikan, fokus, perhatian penuh. Ya, jadi Paulus mengajak di dalam ayat ini untuk melihat hal-hal yang bukan hanya sementara. Ya, tadi di akhir ayat ini, tetapi yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, arahkan fokus kita kepada hal yang kekal, saudara. Sekali lagi bahwa hidup kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekekalan. Ya, jadi pesan hari ini bukan hanya pada saat seringnya di rumah duka ya saudara ya. Tetapi kalau misalnya kita renungkan lagi, ini hal yang sangat penting yang harus selalu kita ingat. Bahwa kehidupan kita ini, di dunia ini sementara saudara. Fokuskan pandangan kita kepada yang jauh lebih panjang. Ya kalau misalnya ada tali, mungkin kehidupan kita di dunia ini cuman setitik. Tetapi panjang tali seterusnya itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi kita perlu realignment perspektif kita, ya. Kita perlu melihat bukan hal-hal yang hanya terlihat di dalam kehidupan kita semata, ya. Penting, tetapi kita harus lebih lagi, ya, memprioritaskan perhatian kita kepada hal-hal yang bersifat kekal dan Tuhanlah yang menjadi sumbernya. Ketika kita fokuskan hati kita, pandangan kita sama Tuhan, maka itu lebih dari segalanya. Daud dalam episodenya ketika dia melawan Goliat, ya kita baliknya tadi ke Saul. Sekarang ini masih sebelum ketemu Saul. Ketika lawan Goliat, dia melihat Goliat mungkin berbeda dengan apa yang orang Israel
lihat ya. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Si Goliat tingginya lebih dari 3 meter saudara. Bersenjata lengkap, pengalaman bertempurnya juga luar biasa. Betul? Suaranya kalau udah ngomong mungkin bisa menggetarkan semua pasukan Israel. Ya, beberapa waktu lalu saya nonton film David juga ya sama anak saya di bioskop. Bisa memvisualisasikan bagaimana antara Daud dan Goliat. Ya. Nah, selama 40 hari begitu ditantang tidak ada satupun prajurit Israel yang berani maju. Karena terlalu apa? Terlalu fokus pada yang kelihatan. Bangsa Israel melihat, wah ini gak bisa dikalahkan. Ya, tadi tinggi, senjata lengkap. Ya, jadi bangsa Israel, pasukan Israel fokusnya sama yang kelihatan. Tetapi lihat Daud datang, walaupun melihat hal yang sama, Goliatnya sama, tetapi fokusnya berbeda. Betul? Fokusnya akhirnya Daud melihat Tuhan. Ya. Daud berhenti dan dia melihat ada satu pribadi yang hidup lebih besar dari Goliat. Lebih besar dari apa yang dilihat oleh semua pasukan Israel. Nah, kita juga sama, ya. Mungkin Goliat, kita punya Goliat masing-masing. Kita punya masalah yang aduh ini seperti gunung yang susah untuk dilewati. Saya tidak mungkin lewati masalah ini. Masalah ini terlalu berat buat saya. Tekanan ini bikin saya frustasi. Ya. Tetapi saudara, pandanglah Tuhan. Percayalah waktu kita melihat dengan mata rohani kita. Tuhan itu lebih besar dari Goliat kita. Apapun itu. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan kita, saudara. Segala masalah yang ada di dunia ini, kalau kita bawa sama Tuhan, percayalah bahwa kita mampu untuk atasinya. Segala kekhawatiran kita, kecemasan kita. Apa yang menjadi Goliat di dalam hidup saudara? Kita percaya bahwa itu nyata. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa itu nggak ada, saudara. Kita tidak perlu berpura-pura, tetapi kita perlu fokuskan pandangan kita bahwa Tuhan yang juga nyata ada di pihak kita, membela kita. Bawa sama Tuhan. Sehingga peperangan kita bukan peperangan sendiri, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Mungkin kita bisa lupa, ya, kalau fokus kita tergeser dengan masalah-masalah yang ada, kita bisa lupa bahwa Tuhan bekerja. Tetapi kalau misalnya kita fokuskan pandangan kita pada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja walaupun itu tidak terlihat. Amin. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah. Nah, ini bicara soal fokus, saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita punya masalah, jangan pikirkan apa yang ada di tengah-tengah kita, ada di sekitar kita. Tetapi pikirkanlah apa yang di atas. Fokuskan pandangan kita sama yang ada di atas. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang bekerja, membela kita. Dan ketika fokus kita bergeser, kita percaya bahwa hasilnya juga akan berbeda. Cara kita mengatasi masalah ketika fokus kita sama masalah, sama fokus kita sama Tuhan, itu hasilnya akan berbeda, saudara. Yang percaya katakan amin. Setiap kali kita mengatasi masalah bersama dengan Tuhan, membawa sama Tuhan, pasti akan berbeda hasilnya ketika kita mengerjakannya dengan fokus sendiri sama masalah itu. Betul? Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan. So, jika kita senantiasa ya selalu
kita arahkan pandangan kita terus gitu ya, fokus pada Tuhan dan firman-Nya, maka kita justru akan semakin serupa tadi ya, kepada kesempurnaan, serupa dengan Kristus. Dan inilah yang mau kita tuju, keserupaan dengan Kristus. Bagaimana juga Tuhan Yesus meneladankan kita, bagaimana fokus hati kita dengan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana merespon setiap masalah. Ya. Tuhan Yesus juga sama ya. Disalib, berkorban bagi kita semua. Waktu dia di bumi, itu penderitaan yang luar biasa, saudara. Tetapi matanya tertuju kepada Bapa. Bahkan dikatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Itu respon yang luar biasa, saudara. Jadi latih fokus rohani kita. Saat lihat masalah, deklarasikan siapa Tuhan. Deklarasikan siapa yang bisa mengatasi masalah itu. Ketika kita takut, kita percaya janji Tuhan ada di firman-Nya. Kita perkatakan, waktu kita bingung, kita harus memutuskan apa? Tetap percaya, kita minta hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi apa yang kamu fokuskan, apa yang kita fokuskan, apa yang kita lihat menentukan bagaimana kita hidup. Dan ketika kita fokus sama yang benar, ya fokuskan hati kita, fokuskan dengan respon yang benar dan fokuskan kepada Tuhan, maka kita tahu bagaimana kita hidup dan kita akan hidup serupa dengan Kristus. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Boleh ditampilkan slide-nya. Oke, saudara. Saya mau saudara mungkin lupakan setiap kata-kata. Oh, tidak lupakan. Maksudnya tadi banyak kata-kata dengan bahasa asli, betul? Mungkin itu lupa setelah kita pulang. Atau mungkin dengan pernyataan-pernyataan, quotes-quotes yang saya tulis. Saya mau saudara saat ini perhatikan ini dan saudara bisa menulis quote buat saudara sendiri. Oke? Ini cerita gini, teman-teman pemusik, oh udah masuk. Biar sehati. Nah, saya setiap pagi itu nganterin anak sekolah. Bukan pakai mobil kayak gitu, itu mobil bagus itu ya. Saya pilih motor untuk anterin anak sekolah setiap jam 6:30 pagi. Karena itu adalah kendaraan yang paling efektif untuk bisa sampai dengan efektif waktu ya. Nah, di satu perempatan perjalanan dari rumah saya ke sekolah mengantar anak, ada lampu merah itu yang sering kita hadapi juga sehari-hari. Nah, lampu merah ini bayangkan kalau 6:30 pagi itu banyak yang keluar bekerja, banyak yang keluar untuk sekolah juga ya. Dan di perempatan itu saya sering kedapatan ya kebagiannya lampu merah gitu. Nah, tetapi perhatikan di situ ya, kalau misalnya belok kiri itu ada U-turn. Ya, bayangkan ya. Kalau belok kiri langsung ya, saudara, nggak ada kehalangin sama lampu merah. Belok kiri langsung dan kalau bisa U-turn itu akan lebih cepat ya di dalam perempatan itu. Tetapi masalahnya adalah itu dilarang. No U-turn. Tidak boleh. Nah, tetapi di perempatan itu motor-motor banyak yang lewat situ untuk menghindari lampu merah. Kebayang ya? Jadi akan mempersingkat waktu sangat banyak karena lampu merahnya cukup lama. Apalagi motor bisa lebih cepat. Nah, jadi apa yang saya lakukan, saudara? Bisa tebak gak? Hah? Saya pastor loh, pastor. Kalau yang tebak saya berhenti di lampu merah, terima kasih. Tetapi saya lakukan hal yang sama. Saya lakukan hal yang sama, ya, dan lebih cepat. Ya, anak saya jadi nggak terlambat, saya bisa berangkatnya nggak terlalu cepat-cepat gitu ya. Tetapi itu berkali-kali saya lakukan.
Nah, tetapi beberapa waktu lalu saya bertobat. Kalau nggak bertobat bahaya. Dengan pemikiran seperti ini, saya dapat perenungan seperti ini. Ini bukan soal melanggar saja ya. Ini soal bicara fokus. Ya. Waktu saya fokus sama kecepatan, pengen cepat nyampe. Waktu saya fokus sama kemenangan, maksudnya kemenangan yang ada yang nunggu di lampu merah. Bye-bye, saya duluan, saya menang. Waktu saya fokus sama apa lagi? Kemenangan, tadi apa? Kecepatan. Ya itu yang menggeser saya untuk saya melakukan itu. Tetapi saya waktu satu hari saya berhenti. Dan anak saya nanya, kenapa Dedi? Kenapa Dedi ngeles itu? Oh, kamu memperhatikan juga ya. kamu memperhatikan juga. Saya bilang, Dedi salah. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Saudara, kita tidak bisa menormalisasi hal-hal yang mungkin kecil, tetapi itu dilakukan berulang kali, bahkan itu anak saya bisa capture. Saya bilang saya salah. Kita tunggu aja di sini, ya. Kita kan sudah berangkat lebih dulu, kita nggak akan telat. Nggak apa-apa, biarin orang lain lakukan itu, kita tetap di sini, ya. Dan saya percaya ketika kita fokus bukan cuma sama kecepatan, tapi sama tujuan yang benar, ya, kita bisa lebih damai, betul? Kita bisa lebih teladankan yang baik sama, kalau saya konteksnya anak sendiri, gitu ya. Hati saya juga, ya, waktu saya menunggu lampu merah ini, itu waktu saya untuk bisa jaga hati saya. Artinya apa? Banyak orang yang melewati, kalau saya nggak jaga hati, saudara, aduh kesel itu, padahal ada polisi, ya pagi-pagi mungkin beda kali ya. Saya bisa kesel sama mereka, saya bisa iri sama mereka. Tapi di waktu saya diam di lampu merah itu kesempatan saya merenung, saya untuk jaga hati saya. Bahkan mungkin saya menjaga hati dengan teman-teman saya yang ada di pinggir kiri kanan saya, saudara. Dan itu mungkin saudara-saudara semua yang ada di sini. Kita yang berjalan satu halaman, satu pace, melakukan apa yang Tuhan mau sebagai satu tubuh Kristus, saudara. Jaga hati. Kita menjaga hati gak sendirian. Yuk kita sama-sama jaga hati. Mungkin ada orang lain yang bikin kita iri, bikin kita kecewa. Orang lain bisa melakukan hal yang mungkin salah, tetapi lebih baik hidupnya, lebih cepat hidupnya, lebih dipromosikan, ya. Dan waktu itu saya benar-benar mau jaga hati saya. Dan waktu saya berhenti di lampu merah, ini kesempatan saya untuk fokus kepada respon yang benar. Saya tunggu dengan sabar sampai lampu itu menjadi hijau, ya, dengan sabar, saudara. Mungkin kita dalam masalah kita nggak sabar, ya. Udah merah, udah benar, tapi tetap aja nerobos. Tapi kita harus respon yang benar. Tunggu sampai lampunya hijau. Maka itu adalah waktu yang tepat untuk kita jalan. Dan kita fokus pada Tuhan. Tuhan kerjakan apa selama perjalanan itu. Mungkin masalah-masalah kita di perempatan itu cuma satu, saudara. Tetapi nanti di depan ada perempatan yang lain, ada masalah lagi, ada masalah lagi, ada masalah lagi. Bagaimana engkau merespon? Apa yang Tuhan mau dalam setiap masalah yang terjadi? Waktu kita pandang sama Tuhan, kita harus semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Fokus kita sama apa yang tidak kelihatan mungkin. Yang kelihatan mungkin lampu merah saja, saudara. Tetapi Tuhan kerjakan banyak dalam hal itu. Ya kesabaran kita, hati kita. Waktu saya sampai di tempat tujuan, ya mungkin ada kalanya telat sedikit, ya. Tetapi karena saya tahu, oke,
nanti ada tantangan di depan sana, persiapannya harus lebih. Belajar. Ya. Karena musim kita gak cuma sekali saudara. Kita perlu melatih iman kita, perlu melatih fokus kita, respon kita. Sehingga kita jadi semakin lebih baik persiapannya. Tujuan-tujuan yang mau Tuhan berikan sama kita, itu kita bisa nyampe dengan kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdiri.